Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita ketemu lagi dengan Mas Karebet Channel. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bahas terkait problem pada unit 777D Caterpillar ya. Nah, kita udah lama nggak bahas unit truck. Kali ini saya akan bahas unit truck, yaitu 777D, unit yang sangat populer ya sahabat-sahabat sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan selalu kesehatan dan keselamatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke topik pembahasan. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekalian adalah pengalaman dari saya pribadi ya, bersama teman-teman saya dulu. Pada saat di tambang atau di mining, kita menemukan problem pada unit 777D Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, problemnya itu adalah unit truk ini tidak bisa rilis parking brake-nya dan juga dia tidak bisa ngedam ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada waktu yang bersamaan ada dua problem sekaligus yang terjadi di situ sahabat-sahabat sekalian. Parking brake nggak mau rilis ya, nggak mau jalan. Kemudian yang kedua adalah damnya nggak mau naik sahabat-sahabat sekalian ya, walaupun udah di setol tetap aja nggak mau naik ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi waktu dimainkan untuk lever dam bodinya ya seperti tidak terjadi apa-apa, biasa aja, nggak ada setol, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang mencurigakan, kayak nggak dipencet lever gitulah sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini pasti sangat menarik sekali. Kita bahas technical knowledge-nya dulu untuk sistem operasinya, dan kemudian kita bahas analisa kerusakan pada unit ini sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sebelum kita memulai pembahasan sistem operasi dari hoist system dan parking brake system ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita bisa lihat di layar yang sudah saya tampilkan ya. Itu adalah sistem hoist dari unit 777D Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di layar yang sudah saya tampilkan ini adalah sistem dari hoist ya, dan juga di sana ada sistem parking brake release. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui oleh semua sahabat mekanik dan teknisi ya, bahwasanya ternyata sistem hoist dan sistem parking brake pada unit 777D Caterpillar itu jadi satu sistem sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di sana ya. Kita awali dari pompa ya, yaitu di sana ada 3 pompa sahabat-sahabat sekalian ya. Salah satunya adalah pompa untuk parking brake release sahabat-sahabat sekalian ya. Untuk pompa ini ada beberapa fungsi sebenarnya. Di antaranya itu ada scaving ya, scaving untuk torque converter, kemudian untuk parking brake release itu sendiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana. Oleh sebab itu memang nama dari pompa ini itu populer disebut dengan scaving pump sahabat-sahabat sekalian. Tapi fungsinya banyak ya, karena di dalamnya itu ada 3 bilik sahabat-sahabat sekalian. Ada 3 bilik. Yang pertama adalah scaving ya, yang mana dia mengalirkan oli dari torque converter case ke tangki hidrolik sahabat-sahabat sekalian. Perlu diketahui yang digunakan pada sistem torque converter adalah oli hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian. Dia dijadikan satu dengan sistem hidrolik. Jadi oli yang ada di torque converter case ini, jika dia penuh, dia akan dialirkan ke tangki hidrolik sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, sebagai pompa yang mengalirkan oli dari tangki hidrolik ke torque converter itu sendiri ya. Jadi sebaliknya ya sahabat-sahabat sekalian. Dan yang ketiga adalah yang cukup populer ya. Fungsinya adalah untuk parking brake release ya. Jadi di bilik ketiga ini, bilik yang paling luar, itu ada 3 fungsi sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah untuk parking brake release sesuai dengan namanya ya. Kemudian itu untuk hoist pilot pada counter valve, dan yang ketiga adalah untuk pilot lock up clutch sahabat-sahabat sekalian ya. Tapi ketika terjadi problem di bilik pompa yang satu ini ya, pada parking brake release segmen ini,
secara otomatis yang ikut problem itu juga ada 3 sahabat-sahabat sekalian ya. Hoistnya problem, parking brake release-nya problem, dan juga lock up-nya juga pasti problem. Tapi yang paling cepat diketahui yang pasti adalah yang pertama dia tidak mau ngedam, dan yang kedua dia tidak mau jalan, tidak mau rilis parking brake-nya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa lihat di sana dari pompa dia dialirkan menuju parking brake release control valve ya. Nah, yang saya tunjukkan di sana sahabat sekalian. Tapi sebelum ke parking brake release control valve, dia dialirkan, ada percabangan ya, T adapter di sini ada percabangan menuju ke control valve hidrolik sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebagai pilot ya, pilot itu adalah yang mana dia digunakan untuk mendorong spool ke kiri atau ke kanan ya, yang mana nanti hasilnya mengeksekusi pekerjaan dam raise dan dam lower ya. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan dam body itu harus menggunakan pilot. Fungsinya pilot di sini adalah untuk mendorong spool ya, dimana nanti spool ini akan mengizinkan oli pressure utama dari pompa hoist ya, yang dari sini dia akan menuju ke silinder hoist, atau sebaliknya dia mengalirkan dari silinder hoist ya itu menuju ke tangki. Nah, kalau dia menuju ke tangki berarti damnya turun ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerja dari pompa scaving atau pompa parking brake release ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian ada juga satu saluran yang mana dia dialirkan ke lock up clutch. Tapi untuk lock up clutch problemnya dia tidak ketahuan sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena unitnya aja udah nggak bisa jalan ya, dan nggak mungkin ketahuan nih lock upnya main apa enggak gitu kan, dari atau converter drive ke direct drive itu main apa enggak, karena unitnya aja udah nggak bisa jalan, parking brake nya nggak bisa rilis. Kenapa dia nggak bisa rilis? Karena tidak ada oli yang dialirkan menuju ke disc clutch brake ya. Jadi cara kerjanya di sistem parking brake itu adalah release by pressure dan engage by spring. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau pada saat kondisi engine mati shutdown ya, maka tidak ada oli yang bersirkulasi di sistem alat kita ini, maka sudah pasti dia engage sahabat sekalian, parking brake-nya pasti aktif dan unit tidak akan bisa jalan. Nah, bagaimana dia bisa merilis parking brake ya, tidak menonaktifkan parking brake atau merilis supaya unit bisa jalan? Maka harus ada pressure sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia akan melawan spring ya, engage by pressure, supaya unit kita ini rodanya itu bisa berputar, bisa free ya, tidak terkunci atau terlock oleh parking brake system. Nah, inilah cara kerja dari parking brake release system ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau tidak ada oli, terjadi kerusakan pada pompa, maka tidak ada yang bisa merilis disc clutch parking brake ya sahabat-sahabat sekalian, atau piston parking brake ya sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga dengan hoist system sahabat-sahabat sekalian. Jika tidak ada pressure yang mengalir ke pilot, maka eksekusi dari solenoid ya, itu berupa signal elektrikal ya, dia tidak bisa mengizinkan spool itu bergerak ke kiri atau ke kanan sahabat-sahabat sekalian, untuk mengizinkan oli atau pressure utama dari pompa menuju ke hoist ya. Otomatis kalau nggak ada oli pilot nggak akan bisa gerak juga spoolnya kan ya, pasti nggak bisa ngedam sahabat-sahabat sekalian, walaupun sudah diizinkan sama electrical atau solenoid ya, tapi yang eksekutornya yang menggerakkan spool ini nggak ada. Makanya nggak ada ya oli yang diizinkan ke hoist ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, seperti itulah sistem operasi dari hoist system dan parking brake release system ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sudah saya jelaskan tadi clue-nya ya, kenapa kok dia bisa problem unitnya ini tidak bisa rilis parking brake dan juga tidak bisa ngedam secara bersamaan. Jadi pada saat itu yang kita lakukan adalah langsung mengukur output dari scaving pump ini sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sini di parking brake release filter ini ada pressure tab, kita bisa ukur di sana. Spesifikasinya itu sekitar 680 PSI ya sahabat-sahabat sekalian.
pressure untuk merilis parking brake dan pilot hoist ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ternyata yang kita dapatkan adalah pressure-nya 0, dan kami udah mencurigai satu komponen yaitu scaving pump sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika kita langsung buka ya untuk scaving pumpnya ini, ternyata gear scaving pump itu udah lost untuk wood roof key-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Itu udah lepas dari subnya. Jadi walaupun gearnya itu berputar, tapi subnya nggak berputar. Otomatis kalau subnya drive gearnya untuk scaving pump ini tidak berputar, otomatis nggak berputar semua sahabat-sahabat sekalian. Untuk pompa yang ada di scaving pump ini, yang ada 3 segmen tadi ya, itu tidak berfungsi semua, termasuk juga parking brake release dan untuk pilot hoist. Nah, itulah kenapa dia tidak bisa ngedam dan tidak bisa rilis parking brake. Iya. Oke, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian, pembahasan dan analisa dari problem tidak mau rilis parking brake dan tidak mau ngedam unitnya ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, cukup menarik sekali ya. Jadi semoga yang saya bahas ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian, terutama teman-teman mekanik dan teknis yang biasa menangani unit 777D, 777E atau 773. Itu memiliki kemiripan sistem ya sahabat-sahabat sekalian. Boleh kita curigai scaving pumpnya jika terjadi problem yang sama sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kali ini saya undur diri. Jika ada salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.